Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Bisa lebih semangat lagi ya. Ini 1:1000 ini. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Kalau luar biasa saya mau dengar teriakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Belum. Sekali lagi. 1, 2, 3. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita yang kedua. Saya undang untuk doa pembukaan, yaitu Bapak Hari untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus yang kami sembah, kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam minggu ini Tuhan, hingga kami masih mampu kuat berdiri di tempat ini Tuhan, untuk memuji memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada pagi menjelang siang ini Tuhan, kembali kami mengundang hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah sesi kedua ini Tuhan. Berkati kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini dari rumah mereka masing-masing Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Pakai mereka lebih lagi Tuhan. Terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman untuk kami Tuhan. Kiranya firman yang akan disampaikan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Hingga saat kami pulang dari ibadah ini Tuhan, kami membawa sukacita. Kami membawa kemenangan. Kami membawa pemulihan Tuhan. Dan kami juga membawa antusias yang tinggi untuk terus mengandalkan-Mu di setiap kesempatan hidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memulai ibadah ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, memuji dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya undang untuk setiap jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai menyembah Tuhan. Kita akan mulai memuji, memuliakan nama-Nya. Bapa, Engkau hanya sejauh doa ya Tuhan. Kami percaya ada pemulihan yang terjadi pada siang hari ini ya Tuhan. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat sekalipun, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengalir matamu dan memulihkanmu. Kita akan pujian ini lebih sungguh-sungguh. Saat dunia mengecewakan kami ya Tuhan, saat tak seorang pun Tuhan ada di sisi kami, saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat sekalipun, bahkan yang terdekat
sama-sama katakan, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Oh, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Mari angkat tanganmu lebih tinggi, katakan, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Sebab Engkau hanya sejauh doa Tuhan. Hanya sejauh doa saat kau sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya ada pemulihan yang terjadi. Kami percaya Tuhan. Mari angkat sembah, mari angkat pujian syukurmu. Haleluya. Rabaya syikara rabaya 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 kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya. Glory namamu, ya Tuhan. Haleluya. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia hanya sejauh doa saat kau bersama. Sampaikan pada Yesus, sampaikan pada Yesus, sebab Dia mengerti hatimu. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Dia mengerti hatimu, Dia mengerti
Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Yang percaya dipulihkan, beri sorak-sorak kemuliaan lebih lagi. Katakan haleluya. Haleluya. Ya, siap memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Bisa lambaikan tangannya, shalom. Shalom. Coba katakan kanan kirinya, apa kabarmu? Apa kabar? Kamu kangen gak sama aku? Pasti kita rindu satu sama lain berkumpul, amin. Amin. Kita percaya kita dipilih oleh Tuhan, amin. Amin. Kita angkat pujian ini, kita dipilih dari segala bangsa. Yang percaya dipilih oleh Tuhan untuk memimpin segala bangsa, bisa lebih semangat ya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi apa? Jadi umatnya. Haleluya. Kita dipilih jadi kuduskannya. Membawa apa? Hanya bagi siapa? Bisa lebih sekali lagi katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi apa? Jadi umatnya. Haleluya. Kita dipilih jadi kuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagimu. Mari lambaikan tangannya, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian. Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Kita percaya kita dipilih oleh Tuhan, amin. Katakan, saya dipilih dari segala bangsa. Come on. Saya dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih jadi umatnya. Saya dipilih jadi kudus, membawa kemuliaan. Sekali lagi, saya dipilih hey, dari segala saya dipilih jadi apa? Haleluya. Saya dipilih membawa kemuliaan. Come on, hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Coba Bapak Ibu percaya Tuhan sudah pilih Bapak Ibu, amin. 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 Coba lambaikan tangannya semua, anak-anak muda, Bapak Ibu, semua lambaikan tangan. Kita sama-sama terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan Dan hormat kami. Terimalah sembah kami. pujian kami Tuhan. Pujian kami. Haleluya. Terimalah kemuliaan Dan hormat kami. terimalah sembah dan pujian. Bisa lebih keras lagi, terimalah kemuliaan Dan hormat kami. terimalah pujian kami. Pujian kami. Lebih lagi, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Come on, 1, 2, terimalah kemuliaan
lagi bersorak-sorai buat kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Saya persilakan untuk kembali duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari siapkan persembahanmu bagi Bapak Ibu atau anak-anak youth yang belum mendapatkan amplop, bisa angkat tangan biar Aser yang membagikan. Persembahan hanya sekali ya Bapak Ibu, jadi beri yang terbaik dan amplop jangan dilem ataupun dilipat. Saya undang untuk doa persembahan kepada Bapak Demetrius dan yang bawa kolektan Ibu Santi dan Ibu Herna. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita membawa persembahan kita, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu untuk kekal selama-lamanya. Kami kembali lagi di hadapan hadirat-Mu. Kami sudah memuji dan mempermuliakan namamu di tempat yang maha tinggi. Kami tahu bahwa puji-pujian ini sangat luar biasa di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini ya Bapa, kami anak-anak mau berbuat baik terhadap Engkau. Sebelum anak-anak-Mu membawa persembahan kami, kuduskanlah tangan-tangan kami. Biarlah anak-anak-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk membawa persembahannya, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Dan juga Tuhan anak-anak-Mu yang tidak sempat membawa, juga Tuhan Engkau selalu memberkati dia. Sehingga pada hari Minggu depan dia bisa membawa persembahan yang terbaik buat Engkau. Nama Tuhan tetap dimuliakan di surga. Dan juga Tuhan pelayan-pelayan yang akan melayani, juga Tuhan Engkau memberikan semangat bagi mereka ya Tuhan Yesus. Supaya mereka tetap melayani Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada Engkau. Dan kami siap berbuat baik terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya yang sudah pernah lambaikan tangannya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi terimalah sembah dan pujian kami. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semuanya bangkit berdiri kembali. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan, setiap waktu. Sebab biarlah manis Kau dengar ya Tuhan, pujian penyembahan kami naikkan pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Ya Tuhanku,
Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhan, kami mau hendak bernyanyi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi kami ada, Tuhan, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lebih lagi katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renung. Saya serahkan kepada hamba-Nya setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada. Mari sama-sama kita katakan amin. Manis kau dengar, yes Tuhan. Oh, dan hati sebentar, mari kita angkat tangan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau kita sama-sama menyatukan hati kita. Saya mau kita sama-sama membuka hati kita agar firman Tuhan tidak ditabur di tempat yang tidak bertumbuh. Saya mau firman ini sampai ke dalam hati kita dan kita dapat berbuah menunjukkan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Mari angkat tanganmu.
Tanpa terkecuali saya mau ajak semua Bapak Ibu di tempat ini angkat tangannya. Tutup matamu, jangan lihat kanan kiri. Sama-sama katakan lagunya. Inilah yang ku. Amin. Yes. Setiap waktu. Mari nyanyikan pujian ini. Nyanyian pujian dan mengagum. Yes Tuhan. Kepadamu. Mari sama-sama katakan, biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar. Amin. Tuhan katakan, manis kau dengar. Yes Tuhan. Tuhan katakan, dan hati kami. Oh rasakan nama lalamu. Yes. Amin. Ya. Karena. Oh haleluya. Mari kita semua sembah Dia. Dan hati kami bersuka ya. Yes. Orasia karena marah. Oh dan hati kami biarlah manis kau dengar ya Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan firman. Kami mau setuju dengan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Oh dimuliakan, ditinggikan. Yes Tuhan. Amin. Yesus Tuhan. Mari sama-sama dengan lantang suaramu katakan. Mari semua katakan, yang bertata, yang bertata. Yes, sorakan nama. Amin Tuhan. Yang berkuasa. Oh yes. Yes. Tuhan, Kaulah yang aku. Sama-sama katakan, dimuliakan dan ditinggikan. Oh yes. Dimuliakan. Amin. Orakan nama siakan nama jamaah Tuhan. Lawat setiap hati yang terbuka Tuhan. Lawat setiap hati yang mau mendengar. Lawat setiap hati yang mau bertumbuh, yang mau berbuah Tuhan. Yes. Kau benar, yang bertata, yang benar. Amin. Orakan nama jamaah Tuhan. Yes. Amin. Sama-sama katakan, hanya Yesus Tuhan. Yes. Kami mau muliakan Allah Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Sama-sama kan. Rajaku. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Yes. Sama-sama saya mau mendengarkan sorak-soraknya. Haleluya. Yes, orakana marana. Orasiakan nama. Bapa, pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau telah melihat setiap hati yang terbuka. Kau telah melihat setiap pikiran yang terbuka untuk masuk dalam firman-Mu. Pada hari ini bukan hamba-Mu yang berbicara, tetapi melainkan Engkau sendiri Tuhan. Apapun yang ingin Kau katakan kepada kami, katakanlah Tuhan. Kami siap untuk menjadi tanah yang subur, yang bukan hanya bertumbuh, tetapi kami juga mau menghasilkan buah. Dan buah kami dapat dinikmati oleh setiap jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya, oleh setiap yang belum mengenal-Mu Tuhan. Maka tidak ada lagi rencana-rencana iblis yang mampu menggagalkan rencana Tuhan kami.
pada hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah pada hari ini lewat bibir mulut hamba-Mu. Sampaikan apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita, silakan duduk. Haleluya. Ya, shalom. Kurang semangat. Shalom. Lambaikan tangannya coba. Terus bilang haleluya. Sama-sama tangannya bilang haleluya. Kurang keras. Haleluya. Haleluya. Coba berikan kemuliaan Tuhan kita. Yes. Oke, mana nih drumnya? Coba berikan kemuliaan Tuhan kita. Iya, mendengarkan firman Tuhan seperti biasa harus Semangat. harus Semangat. Oke, sambil dibantu presentasinya. Ya, kita terus belajar ciri-ciri iblis. Iblis yang membuat setiap orang pilihan itu gagal. Yang pertama waktu itu apa? Banyak alasan. Mantap, masih ada yang hafal. Masih 4 soalnya ya. Yang kedua, ragu-ragu. Yang ketiga, dan yang keempat kita akan belajar tentang iri. Sabar Bugem. Yang keempat kita belajar tentang iri. Katakan kanan kiri, kamu iri hati atau enggak? Atau enggak? Coba colek kanan kirinya. Kamu iri hati ya? Atau enggak? Iya. Oke. Kita akan belajar tentang bagaimana caranya supaya kita tidak iri hati. Amen. Ya. Makanya karena banyak rancangan-rancangan Tuhan yang mau ditaruh ke setiap hati kita. Namun banyak juga cara iblis untuk membuat kita itu gagal. Iya. Ya, mulai dari banyak alasan. Kenapa enggak gereja? Ini pagam, ini pagam, ini pagam. Kedua, ragu-ragu dalam setiap mengambil keputusan, mau pelayanan pun ragu. Yang ketiga, overthinking. Dan yang keempat, iri hati. Makanya tadi saya bilang kita buka hati kita supaya firman Tuhan masuk tidak cuma-cuma Bapak Ibu. Amen. Ya. Karena apa? Walaupun saya siapkan ini, tapi Tuhan berbicara pada hari ini kepada setiap kita. Amin. Amin. Jadi kalau tersinggung ataupun tersenggol, bertobat. Itu kan yel-yelnya pagam. Kalau tersinggung dan tersenggol, Bertobat. katakan kanan kiri. Kalau tersinggung dan tersenggol, kamu harus bertobat. Amin. Amin. Iya, saya tidak menunjukkan firman Tuhan ini kepada setiap 1 atau 2 orang, tetapi kita sama-sama belajar. Amin. Saya belajar, Bapak Ibu belajar, anak-anak muda belajar, sehingga apa? Kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Oke, kita baca dulu deh firman Tuhannya. Terambil dari mana? Kejadian 37 ayat 5 sampai yang 11. Hari ini saya izinkan yang punya handphone silakan dibuka Alkitabnya. Jangan buka Al-WhatsApp, Al-Facebook, Al-Twitter ataupun al-al yang lain. Hanya buka Alkitab. Kalau tidak ada, simak baik-baik. Yang ada di rumah pun juga begitu. Saya tidak sediakan soalnya di PowerPoint saya. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu semuanya. Simak baik-baik ya. Yang buka Alkitab silakan dibuka, di garis bawahi. Firman Tuhan berkata, pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepada dia. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini, kata Yusuf. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah berkasku. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena apa? Mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu yang memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya. Kepada siapa? Kepada Yusuf.
tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Amin. Ya, karena apa? Karena mimpi Yusuf jadi saudara-saudaranya tersebut iri ataupun benci sama dia. Nah, kita coba next dulu, apa itu iri hati? Ya, iri hati kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah envy. Ini saya ambil dari Wikipedia. Bahasa Latinnya invidia. Terkadang iri hati disebut juga dengki atau hasad adalah suatu emosi yang timbul ketika seseorang yang tidak memiliki suatu keunggulan dalam prestasi, baik dalam kekuasaan ataupun yang lainnya. Artinya banyak hal. Menginginkan yang tidak dimilikinya. Atau mengharapkan orang lain yang punya agar kehilangan apa yang dia milikinya. Sehingga sama derajatnya kepada dia. Paham gak sampai sini Bapak Ibu? Amin. Paham ya? Artinya iri hati di sini dikatakan orang yang tidak punya keunggulan. Jadi katakan kanan kiri berarti kamu gak unggul ya kalau iri hati. Berarti kamu nggak unggul kalau Iya. iri hati. Karena apa? Karena ini dunia mengatakan sendiri gini. Seorang yang tidak memiliki suatu keunggulan baik dalam prestasi, dalam pekerjaan, dalam kekuasaan atau lainnya. Itulah orang yang disebut orang yang iri hati. Iri hati. Ya kan sekarang firman Tuhan berkata apa? Kita orang yang bukan seperti itu. Kita orang yang punya kekuasaan, anaknya Tuhan. Terus kita punya segalanya apa yang Tuhan miliki dan itu yang kita miliki. Namun kenapa hal itu bisa gagal di dalam diri kita? Karena katakan kanan kiri karena iri hati. Karena iri hati. Ya, karena iri hatilah makanya hal itu bisa gagal. Waktu kecil saya sama adik saya tuh nih, si Marcel Lino Silalahi, suka dengki-dengkian, iri hati, berantem. Sehingga apa? Rancangan yang bapak saya punya kepada saya dan adik saya itu jadi beda perspektif. Sehingga apa saya bilang, bapak saya gak sayang sama saya. Sayangnya cuma sama adik saya. Walaupun kita kadang-kadang disamain, bajunya sama, sepatunya sama. Tapi ada suatu momen yang dimana itu membuat saya jadi iri hati. Iya kan dia lebih disayang, kalau apa-apa abangnya yang disalahin, ya kan. Padahal ada suatu proses ataupun maksud dari Pak Gembala tersebut. Sama halnya kita dengan Tuhan. Amin. Ya, kalau kita melihat orang sukses ataupun senang ataupun bahagia, kita sakit. Maka rancangan Tuhan itu akan berubah dalam pikiran kita. Ya. Paham sampai sini? Amin. Paham. Paham gak? Paham. Iya, kalau kecepatan ntar saya pelan-pelan. Jadi ya, kalau kita iri hati maka punya rancangan Tuhan kita menjadi orang yang berbeda, orang hebat itu nyampe gak? Tidak, karena apa? Perspektif kita kepada Tuhan sudah berbeda. Contoh, adik saya beli sepatu, ya kan? Saya iri sama adik saya karena sepatu dia lebih bagus apa yang dibelikannya. Mau beli mobilan dibeliin, mau beli es krim dibeliin. Sedangkan saya minta suruh berdoa. Nah, iri nih saya, aduh jahat nih Pak Gembala nih. Jahat nih Bapak nih, udah. Makanya saya jadinya berantem sama dia. Cekcok sama dia. Padahal maksud dari Pak Gembala bukan seperti itu. Sama kita dengan Tuhan. Tuhan berikan orang lain kesempatan untuk diberkati terlebih dahulu. Terus kita gak suka. Jadi apa? Berkat yang ada sama kita harusnya itu kita tampung. Kita lepaskan tampungan itu. Iya. Karena iri hati. Sehingga rancangan Tuhan ini yang dalam firman Tuhan kepada kita tidak terjadi. Amin. Paham sampai sini ya? Amin. Oke, kita next dulu. Tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami iri hati. Yang pertama Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya kan? Nah, Yusuf dan saudara-saudara tadi dikatakan Yusuf bermimpi nih waktu kecil nih. Belum jadi apa-apa semuanya. Mimpi bahwa dia akan disujud oleh Saudaranya. jerami-jeraminya itu kan mimpinya dia kan contohnya gitu. Terus gandum bersujud kepada gandumnya si Yusuf. Lalu apalagi bulan, matahari semua dan 11 bintang itu sujud kepada dia. Ini saudara-saudaranya iri. Sehingga apa Yusuf
kepada iya. Sehingga apa? Mereka berpikir pasti nggak akan jadi. Karena apa? Karena dia jadi budak. Dan justru malah Yusuf lah yang akan menyembah dia. Ini logika manusia. Tetapi dia tetap imani mimpi dia pertama. Bahwa dia akan menjadi besar, contohnya seperti itu. Ya kan? Lalu berjalannya waktu tetap ada masalah. Tuhan uji terus, Tuhan gembleng dari kanan, dari kiri, depan, belakang. Tapi dia tetap setia. Amin. Akhirnya bagaimana? Yusuf menjadi orang kedua. di orang Mesir. kedua di Mesir. Betul? Sujud gak? Sujud di dalam Alkitab dikatakan. Artinya mimpi Tuhan kalau kita imani, tekun, setiap keluarga bersatu berdoa, maka gak ada alasan untuk gagal. Amin. Katakan amin. Haleluya. Yes. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Tetapi kalau kita ikut benci kepada saudara-saudaranya, Yusuf tadi benci sama saudaranya, apalagi abangnya yang pertama, abangnya yang kedua, jadi gak? Tidak. Dia akan bersungut-sungut, dia akan menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi dia tekun, jalan, dia nikmati perjalanan. Apa yang menimpa dia, dia lalui. Amin. Sehingga apa? Mimpi Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Yes. Jadi saat ini kita paham siapa yang membuat mimpi Tuhan gagal. Katakan saya sendiri. Sendiri. Tetapi siapa yang bisa membuat mimpi Tuhan tidak gagal? Diri sendiri. Amin. 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 Setuju? Setuju. Yang kedua, Kain dan Habel. Ya kan, Kejadian 4 nih, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Ayat 5 dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan berkata kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Bisa gak Kain tadinya berkuasa atas dosa-dosa tersebut? Bisa. Tetapi karena hatinya sudah panas. Sehingga apa? Orang mau ngomong apa sama Kain pun, nasihat apapun sama si Kain, masuk gak? Enggak. Kalau kita udah iri hati sama satu orang, orang lain mau nasihat bagaimanapun itu gak akan masuk. Iya betul. Kecuali dirinya sendiri. Amin. Yang mau melepaskan iri hati Ya. tersebut. Amin. Amin. Siapa yang mau menerima berkat Tuhan? Lepaskan iri hatimu saat Yes. ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Lepaskan, gak ada gunanya. Betul gak? Pada rencana Tuhan itu jauh lebih baik atas Kain dan Habel saat itu. Ya kan, tapi karena memang sudah waktunya dia melakukan itu. Dia sakit hati, dia bunuh adiknya sendiri. Karena iri hati. Iri hati ada wujudnya gak? Tapi bisa membunuh orang lain. Kalau zaman sekarang mungkin membunuh mental orang lain. Ya kan? Betul. Karena sudah ada hukum. Jadi mentalnya yang diserang. Nah, ketiga Saul dan Daud. 1 Samuel 18 saya akan bacakan kepada Bapak Ibu sebentar. Satu Samuel 18 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 dikatakan. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepada Daud. Gagal gak? Gagal. Tadinya dia udah jadi raja. Harusnya dia bangga anak didiknya ataupun di bawah dia bisa menghabisi berlaksa-laksa musuh. Amin. Benar gak? Betul. Kalau kita menjadi guru, anak murid kita jadi polisi, bangga gak? Bangga. Bangga. Walaupun ada didikan-didikan yang lainnya, tapi kita sebagai gurunya dia bangga gak? Bangga. Saya yakin dan percaya dia bangga. Presiden Jokowi punya guru. Sakit hati. Karena iri hati.
Hatinya. Iya kan? Makanya kemarin saya udah bilang, iblis bukan ada di bawah kaki kita. Iblis bukan ada di kepala kita, tetapi ada di bawah kaki kita. Jadi kalau dia sempat naik ke kuping kita, pikiran kita, sehingga hati kita pun rusak. Makanya Pak Gembala selalu bilang, taruh hati yang di situ ada tempat sampahnya. Iya. Sehingga perkataan-perkataan yang tidak baik itu bisa keluar. Tidak masuk di dalam hati kita. Seringkali kan kita gitu. Firman Tuhan disampaikan bla 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 bla. Ya kan? Harus menjadi yang baik. Pulang-pulang kita asik sukacita, adalah kabar sesuatu yang tidak baik. Gosip-gosip yang beredar. Kita lebih dengar mana? Jujur. Jujur. Coba saya tanya dulu, lebih beredar mana? Gosip. Firman Tuhan kedengaran enggak? Tidak. Jadi ini salah. Firman Tuhannya di gosipnya. Betul enggak? Sehingga apa? Kita kesel, marah, iri. Lihat tuh Pak Gem tuh. Udah happy-happy tuh dia tuh. Lihat jemaat-jemaatnya. Jemaatnya pada boro-boro dilihat. Disalam pun enggak. Ya kan lagi corona Bapak Ibu. Ya. Lihat aja tuh. Orang baru tuh. Yang dilayani terus tuh. Enggak ada. Kode tuh Pak. Ya kan? Baik-baik tuh. Seringkali kita bilang, lihat tuh. Jemaat baru diajak pelayanan. Jemaat lama ditinggalkan. Seringkali kita seperti itu. Masuk ke kuping kita, firman Tuhan 100% yang kita dengar hilang. Karena apa? Karena kita izinkan iblis masuk ke dalam dunia kita. Betul. Amin. Pertama mungkin pancingannya gini. Lu tahu gak? Si ini begini-begini loh. Udahlah gak usah bilang. Lu yakin gak mau dengar? Enggak. Apaan sih ngomongin? Setelah diam, emang gimana sih ini? Ada bakat. Iya. Gini loh. Gue ada rahasia si Acen loh. Apa? Tapi jangan deh. Nanti lu beber, mulutnya ember Gitu kan. Kamu mah ember gak mau, gak mau. Gak apa-apa. Ya udah deh, tapi jangan kasih tahu siapa ya. Iya. Ujung-ujungnya seperti itu. Supaya apa? Kita panas. Wih, kok dia gak mau kasih tahu? Jangan-jangan ini parah nih. Ternyata si Acel ngomongin si Joel. Joel mendengar, panaslah hatinya. Sehingga apa? Datang gak kerajaan Tuhan? Tidak. Makanya hari ini pakailah rumahmu, pakailah usahamu untuk kerajaan Tuhan. Amin. Jangan undang iblis masuk. Sekali kau undang Tuhan dan Tuhan berkuasa atasnya. Amin. Tapi iblis kau undang juga dan iblis akan berkuasa. Sehingga apa? Ekonomi kita gak naik. Rencana Tuhan gagal. Wow. Amin. Taruh tangan kanan di dada. Bilang saya orang pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan. Keras saya orang pilihan Tuhan. Berikan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jangan lagi iri hati. Karena setiap kita punya berkat tersendiri. Amin. Oke, next. Nah, jadi dampak dari iri hati ini apa nih? Yang pertama, kita nggak bisa lihat orang lain itu senang. Wow. Yang kedua, selalu merasa kekurangan. Yang ketiga, gampang marah. Ini kita koreksi dulu diri kita sendiri. Kita ada gak indikasi-indikasi ini? Oh iya saya paling gak suka ngeliat orang lain senang. Berarti itu ada iri hatinya. Iya. Terkadang kan coba kalau anak-anak muda tuh sering tuh. Lihat temennya bawa motor baru. Pasti kan kadang-kadang ada rasa kesel sedikit aja. Iya kan, karena mau katakan itu iri hati itu alamiah. Setiap orang bisa ngerasain kecewa, setiap orang bisa rasain iri hati, setiap orang bisa rasain benci. Tapi firman Tuhan juga berkata kita bisa kontrol semua. Kita kontrol perasaan kita, pikiran kita, bahkan perkataan kita. Jadi jangan salahkan iblis kalau kita melakukan dosa. Karena apa? Kita punya kontrol. Katakan saya punya kontrol. Atas dosa-dosa saya. Amin. Kalau orang hamil di luar itu salah siapa? Diri sendiri. Orang bunuh orang salah siapa? Diri sendiri. Jangan salahkan orang lain
untuk membuat kita sebagai benci. Contohnya gini, jangan salahkan orang lain ini yang kita bunuh ini karena dia ngata-ngatain kita. Paham gak? Paham gak Bapak Ibu? Ya, paham ya? Jangan salahkan Acel ketika Acel kata-katain saya, terus saya pukulin dia. Terus saya bilang, apa kamu pukulin Acel? Ya dia hanya buat kesel, jangan. Tetapi salahkanlah diri sendiri ketika kita berbuat. Amin. Dan kedua, lu merasa kekurangan dan kekurangan. Karena apa? Saya mau tanya dulu deh. Gaya hidup sama biaya hidup, mana yang lebih berat? Gaya hidup. Mana yang lebih mahal? Gaya hidup. Gaya hidup. Biaya hidup apa aja coba? Makan, terus minum. Pakaian maksudnya gaya hidup. Kontrakan, itu biaya hidup, betul kan? Transportasi, biaya hidup. Gaya hidup itu apa? Pakaian, jam tangan, make up. Mobil maksudnya transportasi Bu. Ya, make up. Terus apa? Anting, perhiasan, semua yang membuat diri kita cantik, ganteng, ya kan? Namun terkadang kita membalikkan semuanya. Gaya hidup kita tinggi, sebenarnya biaya hidup kita segini. Sehingga apa? Kita lihat artis-artis pakai make up A, kita ikutin. Ya. Kita lihat artis-artis handphonenya keren, kita ikutin. Ya. Kalau ada uang gak apa-apa. Tapi kita yang tak biaya hidup kita segemana, gaji kita segemana, dan ini segemana. Sehingga Betul. apa? Biaya hidup kita terkontrol. Jangan orang lain beli sepatu baru kita ikuti-ikutan. Kalau punya duit gak apa-apa. Tapi kalaupun masih cukup-cukupan, apa yang kita punya itulah yang ditaruh. Amin. Nanti saya akan bahas juga soal keuangan, tapi saya mau kasih tahu dulu, jangan gampang iri hati karena gaya hidup. Iya. Terkadang kita tampil mewah, tampil keren, tampil hebat untuk dilihat orang. Padahal orang itu gak perhatiin kita sama sekali. Iya kan? Benar gak? Saya harus punya mobil yang keren supaya klien saya percaya sama saya. Padahal kliennya tersebut gak pandang mobilnya. Saya harus tampil keren biar Pagem lihat saya. Padahal Pagem gak lihat kita. Amin. Jadi sesuaikanlah dengan budget. Katakan dengan budget. Sesuai dengan budget. Iya kan? Amin. Amin. Yang ketiga, kita mudah marah. Karena apa? Karena iri hati. Iri hati. Kita mudah marah, mudah tersinggung, mudah tersenggol, mudah tersepak. Sensi. Mudah tersenggol juga sih. Tapi gini, tiga indikasi inilah yang saya lihat kenapa orang mudah sakit hati, mudah iri hati. Karena apa? Karena kita masih belum bisa mengontrol setiap dalam kehidupan kita, pikiran kita, pendengaran kita, dan perkataan kita. Katakan amin. Amin. Oke, next. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi yang namanya iri hati? Iri hati. Next, yang pertama berdoa meminta perasaan puas. Oke, Amen. saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Yakobus 4 ayat 2 sampai 3. Bapak Ibu yang punya Alkitab, buka Alkitabnya, kita bisa baca sama-sama juga. Oke, Yakobus 4 ayat 2 sampai 3 dikatakan, kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena apa? Karena kamu tidak berdoa. Yang ketiga, ayat yang ketiga dikatakan, atau kamu juga berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena apa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Amin. Jadi ada dua ciri. Tadi dikatakan firman Tuhan, ada yang berdoa dan ada yang tidak berdoa. Tidak berdoa itu 100% saya yakin dalam hatinya ada iri, ada dengki, ada lainnya. Karena apa? Kita aja yang hidup di dalam Tuhan sering kali melakukan kesalahan. Apalagi orang-orang yang tidak hidup dalam Tuhan. Dan ada juga yang berdoa, tapi kenapa mereka tidak sampai kepada tujuannya Tuhan? Karena berdoa dengan doa yang salah.
Ketika engkau belum butuh kulkas, kau minta sama Tuhan kulkas. Ketika kita belum butuh AC, engkau minta sama Tuhan AC. Salah gak? Salah. Karena Tuhan mau kita meminta apa yang kita butuhkan. Amin. Sehingga rencana Tuhan terjadi. Amin. Amin. Kalau kita belum bisa membawa motor, jangan minta motor. Salah gak? Salah. Belajar dulu baru beli. Kalau belum bisa naik sepeda, jangan beli sepeda. Karena ada orang yang gak bisa naik motor, bisa bawa mobil. Ya beli yang bisa dipakai. Betul gak? Betul. Atau pelajari dulu. Nah, Tuhan tidak pernah menahan berkat-berkatnya dari kita. Tuhan punya berkat nih. Ya kan, dia gak pernah tahan berkat itu. Tapi kenapa kita seringkali enggak dapat berkat itu? Karena kita tidak tampung berkat yang Tuhan berikan. Ya. Kita seringkali gini, kita punya nampan untuk nampung air hujan, tapi kita berdiri di atasnya ada atap, sampai gak air hujan itu? Tidak. Tidak sampai. Tetapi karena kita sudah melangkah ke depan, taruh tampannya tanpa ada penghalang, sampai gak? Begitu juga rencana Tuhan. Amin. Amin. Dia gak pernah tahan. Tapi seringkali kita bersungguh-sungguh, aduh Tuhan, kok saya udah doa dari 2 tahun yang lalu, kok dia yang diberkati? Saya udah doa untuk beli motor, kok dia duluan? Udah 5 tahun, Tuhan. Iya kan? Sehingga apa? Berkatnya yang tadi Tuhan curahkan, karena kita gak sediakan wadahnya, itu hilang. Sehingga apa? Kita harus menunggu dan menunggu. Menunggu? Capek. Bapak Ibu capek nunggu istrinya ke salon? Ayo, Bapak Ibu. Takut jujur. Ibu-ibu, kalau anak-anaknya belum beres-beres mau ke gereja, ngomel gak? Ngomel. Karena apa? Males menunggu. Tapi anak-anak, kalau bapak mamanya belum siap-siap ke gereja, kamu ngomel-ngomel gak? Yakin? Berarti kalau mamanya gak gereja, kita tinggal apa diam di rumah? Itu harus menjadi pertanyaan. Dan kedua, setiap orang memiliki berkat yang berbeda-beda. Katakan kanan kiri, berkatmu sama aku beda. Berkatmu sama aku beda. Iya. Mungkin saat ini keluarga Pak Sali dulu yang diberkati. Amin. Ya, mungkin saat ini keluarga Pak Hari dulu yang Amin. diberkati. Jadi antara keluarga jangan iri. Lihat tuh, udah deket-deket sama yang lain tuh. Yang diberkati tuh, lihat yang gak diberkati. Justru kita harus sadar kenapa kita gak diberkati. Iya. Betul. Katakan amin. Amin. Jangan menjadi sebuah permasalahan hal-hal tersebut. Karena makin lama lah berkat kita tuh turun. Jangan bilang, lihat tuh, Pagem tuh. Pagem mulu ya, janganlah lihat tuh Bu Esther tuh. Udah gak datang lagi tuh ke rumah saya tuh. Lihat tuh. Iya. Alasan terbaik ya Bu ya. Tapi intinya gini, kalau keluarga lain diberkati, kita harus ikut senang. Amin. Amin. Karena apa? Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah menahan berkat. Amin. Dan Tuhan punya berkat tersendiri untuk kita. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Jadi hari ini anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah bilang Tuhan tidak sayang sama kita. Amin. Amin. Karena Tuhan punya rasa sayang yang berbeda-beda walaupun satu, tapi mungkin kita saat ini butuhnya ini, belum ini. Jadi Tuhan kasih ini dulu. Sehingga apa? Kita paham selaras dengan Tuhan. Amin. Amin. Makanya minta sama Tuhan, biarlah aku bisa puas akan apa yang aku terima pada hari ini. Amin. 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 Jadi kita nggak bikin, aduh kok toko sebelah jangan-jangan pakai ini nih, jin nih. Jangan-jangan ada dukun-dukunnya nih. Ya kan? Terus kayaknya saya harus pakai dukun juga. Karena apa? Setan sudah masuk. Amin. Yang kedua, firman Tuhan berkata, mengucap syukur. Lukas 15 ayat 31 dikatakan, kata ayahnya kepadanya, anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ini adalah firman Tuhan ketika perumpamaan anak yang
hilang. Anak yang hilang si Acel lah kita taruh. Dan anak yang ada di situ bersama bapaknya si Joel. Saya nggak mau ke bapak ibu, takutnya aduh saya yang diserang. Jadi adik saya aja ya. Nah, si Acel ini anak yang hilang. Dan si Joel ini anak yang tinggal sama bapaknya. Ya, pergilah si Acel menghabiskan harta bapaknya. Dan sudah tidak punya apa-apa lagi, dia kembalilah ke bapaknya. Lalu bapaknya Pak Gem membuat penyambutan yang istimewa. Membuat penyambutan, dia diganti bajunya, dibeliin dan lain-lainnya. Lalu datanglah, Pak, kok dia anak yang mengecewakanmu, anak yang mengkhianatimu, kenapa dia disambut dengan mewah? Tapi bapaknya bilang, apa yang kupunya adalah kepunyaan. Amin. Apa yang punya? Punyaanku. Siapa anaknya? Saya. Jadi punya siapa? Punya saya. Punya saya. Gereja ini punya siapa? Punya. Katakan punya saya. Punya saya. Mobil gereja punya siapa? Punya saya. Kalau punya kita dirawat atau disia-siakan? Dirawat. Jiwa-jiwa punya siapa? Punya. Jiwa-jiwa punya Tuhan. Apa yang Tuhan punya? Punya saya. Jadi punya siapa jiwa-jiwa? Punya saya. Katakan punya saya dulu. Punya saya. Karena gini, seringkali si Acel bawa jiwa baru, si Joel sakit hati. Sehingga jiwa baru yang dibawa Acel dihina, disakit hati, dilihat gak senang, dibuat gak nyaman. Sehingga jiwa itu pergi. Padahal jiwa itu punyanya Tuhan. Amin. Tuhan berkata, apa yang kepunyaanku itulah yang kau punya. Kau punya. Dunia ini punya Tuhan berarti milik kita. Amin. Gereja ini punya Tuhan berarti milik kita. Amin. Mobil apapun yang ada di gereja ini, sound system, layar, SCD itu punya kita sendiri. Amin. Karena Tuhan yang punya. Begitu juga jiwa-jiwa. Kalau jiwa-jiwa yang Tuhan punya, kita nggak rawat, pergilah dia. Iya. Makanya jangan perspektif yang membuat pagemlah yang merawat jiwa-jiwa. Jangan. Tapi katakan saya. Saya. Katakan saya. Saya. Katakan dalam hatinya, dalam hatinya taruh tangan kanan di hati kita. Bilang saya mau merawat apa yang Tuhan punya. Apa yang Tuhan Berikan punya. kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Jadi sehingga firman Tuhan ini enggak sia-sia. Yes. Ya kan, kita yang membuat firman ini Tuhan ini bertumbuh atau tidak. Amin. Jadi jangan salahkan orang lain kalau kita enggak bertumbuh. Iya. Tapi salahkan hati, kenapa kita enggak bertumbuh. Jangan salahkan orang lain diberkati, karena apa? Karena kenapa kita enggak diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi apa yang Tuhan punya saat ini, itulah dirawat. Kalau gereja kita punya kita, rumah kita, keluarga kita, kalau ada sampah di rumah kita tidur di situ, doa di situ, nyaman atau enggak? Tidak. Sehingga apa? Kalau kita coba lihat kanan kolongnya, lihat, ada sampah enggak? Enggak ada sampah. Kalau ada sampah, ambil sampah tersebut. Amin. Karena apa? Disitulah tempat kita bertumbuh. Amin. 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 Lihat, nanti lihat, tisu apa ini? Udah biarin lah, ambil tisunya. Ya kan, cuci tangan di depan. Tapi jangan langsung ambil tisu. Jadi gituin. Kita ambil tisu bekas, kita lap muka kita. Itu yang salah. Tetapi ambil tisu buang ke tempat sampah. Jangan kita ambil tisu karena kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita pura-pura, haleluya, tisunya jatuh. Kayak gini nih, contohnya biar enggak diam. Ini kan tisu nih contohnya, kita lagi menyembah Tuhan. Kita tahu tisu ada di sini, kita gini, haleluya. Pulang begini aja, Tuhan berkati, tisunya jatuh di situ. Iya kan? Kita lihat nih, tisu siapa nih? Biarin lah. Padahal kita sendiri yang tidur di situ, bertumbuh di sini, bergereja di sini. Nyaman gak? Tidak. Jadi rawatlah apa yang Tuhan punya. Amin. Yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Jadi kalau ada jiwa baru melayani Tuhan di atas mimbar ini maupun di bawah mimbar, dukung mereka. Karena firman Tuhan berkata kita harus bertumbuh bersama-sama. Yes. Bukan meninggalkan satu sama lain. Gereja ini, walaupun saya di sini, di atas ini, kita bisa sama-sama membagikan firman Tuhan. Amin. 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 Amin.
Karena firman Tuhan yang saya sampaikan ini, yang Tuhan katakan ini, tidak hanya sampai kepada Bapak Ibu, juga sampai kepada saya. Amin. Jadi kita sama-sama bertumbuh. Tidak ada yang lomba, oh saya di luar, saya di depan. Tidak ada. Tapi kita sama-sama bertumbuh. Kalau kita ketinggalan dalam rombongan, salahkan diri sendiri. Amin. Jadi inilah firman Tuhan. 12 ciri-ciri yang keempat adalah iri hati. Jadi stop dan buang seluruh iri hati yang kita punya. Stop dan buang kebencian. Yes. Amin. 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 Yang setuju berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama sorakan haleluya. 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 Ini tahun pembebasan. Amin. Ini tahun. Mari semua pakai berdiri. Pembebasan. Yes. Semua tawanan dilepaskan. Saya undang semua dengar untuk maju ke depan. Katakan. Yang lumpuh dan yang buta. Ngapain? Lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Oke, stop. Saya mau kita sama-sama menggerakkan firman pujian ini. Amin. Kalau firman Tuhan berkata melompat, kita tidur apa melompat. Amin. Saudara, yes, dengarkan sangkakala. Amin. Membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu? Tunjukkan kiri. Inilah, oh yes, angkat tanganmu, bebaskan tawa. Mari sama-sama katakan, oh ini tahun, amin, pembebasan. Terima, ini tahun pembebasan apa? Semua tawanan dilepas. Pegang kakinya yang lumpuh dan yang buta. Yang lumpuh, yang empat. Lompat dan bersoraklah. Sambil naiknya tahun pembebasan. Ayo sekali lagi, ini tahun pembebasan. Yay. Ini tahun, yes, pembebasan. Amin. Ini tahun pembebasan. Katakan, semua tawanan dilepas. Pegang kakinya, katakan yang lumpuh. Yang lumpuh, dada buta. Loncat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Katakan ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Katakan kanan kiri. Sebab ini loh tahun pembebasan. Yeay. Tahun pembebasan. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Saya mau datang corakan haleluya 1, 2, 3. Haleluya. Oke, mari kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur pada hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu baik kepada kami. Kami percaya Tuhan, dan kami sudah pelajari kenapa setiap orang pilihanmu gagal. Tapi hari ini kami buka hati kami lepaskan seluruh iri hati, kami lepaskan seluruh kebencian, kami lepaskan seluruh unek-unek kami Tuhan. Kami tidak mau dipenjara di dalam dosa-dosa kami. Kami percaya tahun ini, tahun Yobel, tahun pembebasan. Yang lumpuh bisa berjalan, yang buta dan bisa melihat. Bapak, pada hari ini kami percaya berkat yang belum kami terima, berkat yang sedang kami doakan, hari ini adalah jalannya. Hari ini kami diberkati. Biarlah firman ini bertumbuh di setiap hati kami Tuhan. Sehingga kami tidak hanya bertumbuh, tetapi kami berbuah. Dan buah kami dinikmati oleh setiap orang-orang yang ingin mengenalmu. Terima kasih banyak Bapak, sudah berkarya pada kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, kita sama-sama sorakan haleluya 1, 2, 3. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Amin. Untuk firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Oh, sudah duduk. Haleluya. Iya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari demi hari semakin dahsyat firman yang disampaikan oleh hambanya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap doakan hambanya, yaitu Saudara Timotius, biar semakin Tuhan pakai luar biasa, amin. Haleluya. Bukan hanya di tempat ini ya, kemarin dia ikut rapat juga di KPA Banten ya. Kita berdoa biar dia dipakai sebagai pengurus juga di sana. Haleluya, sehingga berkat bagi gereja kita, amin. Haleluya, sekali lagi terima kasih buat anak kami yang begitu luar biasa. Tuhan berkati ya sebagai pelajar ya, khususnya S2-nya biar selesai dengan cepat. Tepat pada waktunya maksudnya ya, biayanya Tuhan sediakan, pekerjaannya juga diberkati. Ya, langkah-langkah berikutnya Tuhan juga yang mengatur lebih baik lagi. Haleluya, terutama menjadi berkat khususnya bagi gereja di tempat ini. Bagi anak-anak muda, bagi kami sebagai orang-orang tua. Ya, karena kami juga sebagai orang tua perlu perlu dibukakan hal yang lebih lebar lagi sehingga kami orang tua bisa memahami, karena kami orang tua bukanlah orang tua yang sempurna, tetapi banyak kekurangan-kekurangan. Karena kami waktu masih muda tidak pernah jarang mendapat seperti ini, iya kan? Yang disuruh kita ke sawah lah, ya bekerjalah seperti itu. Tetapi puji Tuhan kita masih ada kesempatan firman sehingga kita bisa berubah. Katakan saya mau berubah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang iri hati saya sedikit kesaksian ya. Dulu saya itu jualan waktu kelas 3 SD ya. Waktu ini mama saya ada, adik-adik saya ada. Waktu itu kami kami asal dari Tarutung, tapi bapak kami pelaut ya. Bukan si Popeye pelaut, bukan ya. Pelaut dan sakit dan tidak bisa lagi melaut, akhirnya baliklah kami ke Tarutung. Saya kelas 3, adik-adik saya ini kelas 2 dan ada yang belum sekolah ya. Ini Bapak Lius dulu ngences-ngences terus kerjanya. Iya kan? Bapak Ika ngekor sama mama terus ya. Iya, jadi nggak ada, bapak saya nggak bisa bekerja, mama saya juga nggak ngerti namanya orang pantai, dibawa ke Tarutung jadi sawah nggak mungkin. Akhirnya dia bisa goreng-goreng, masak, dia buat dagangan, saya dagangan. Dan saya dagang. Saya bawa di kanan sini goreng, di sini mie tek-tek katanya ya. Mie yang dibungkus apa itu. Nah, saya setiap pagi bawa ke gereja. Pagi-pagi saya udah di gereja ya. Terus Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ ada tukang jualan. Sama dengan saya dagangannya. Saya masih kecil, saya enggak iri melihat mereka, enggak. Tetapi saya selalu berdoa dalam hati, Tuhan cepat dagangannya habis. Karena saya pikir kalau dia sudah habis, pasti lari ke saya. Itu, mulai kecil, saya tidak ada rasa iri hati. Terus selesai dari gereja, dagangan saya udah ludes, saya ada ambil satu es, jual es orang, saya ambil es, kiri kanan es, siangnya. Itu minggu ya, kalau ada hari-hari besar. Situ ada main bola, kalau kita kan ada lapangan tuh di hutan, kampung. Jadi ada lapangan di situ, main bola kaki, main tenis, penting main bulu tangkis, itu semua. Saya ada satu saingan, bukan saingan, maksudnya ada aja di situ yang jualan es juga satu orang. Ada aja gitu Tuhan buat ya. Aduh, saya lihat dia ada di situ, saya nggak berani karena dia gede orangnya. Kalau saya takut diusir, tapi saya di pinggir-pinggir aja sampai ibu-ibu nyuci di situ, saya duduk di situ, saya doa Tuhan habislah esnya, gitu kan. Setelah esnya habis dia pergi, saya masuk, es, habis juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, haleluya. Jadi di situ saya melihat kita nggak perlu iri hati, ya. Firman ini menguatkan dan saya tadi merenung, ya Tuhan terima kasih, Engkau buat saya mulai kecil tidak ada iri hati, ya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sampai hari ini saya tidak pernah iri hati. Walaupun adik-adik bapak saya orang-orang kaya semua, pejabat-pejabat termasuk ini mama saya ada buktinya. Kita nggak makan nggak ada iri hati. Saya berjuang terus, saya dagang terus keliling. Ke warung-warung saya kasih jualan. Saya nggak iri hati dengan teman-teman saya yang begitu mereka sudah menikmati masa anak-anak mereka. Saya nggak iri hati, saya berjuang, saya merantau. Yang ada di pikiran saya untuk membahagiakan orang tua saya. Dan sampai-sampai disuruh saya sekolah pendeta di kampung, saya nggak mau. Saya mau cari uang, membahagiakan orang tua saya. Tetapi Tuhan katakan bukan begitu caranya. Kamu harus menjadi hamba Tuhan agar kamu menjadi berkat. Bukan hanya bagi orang tuamu, tapi bagi banyak orang. Amin, haleluya. Mari, iri hati itu akan merugikan kita, menghambat yang baik datang kepada kita. Hari ini terima kasih Bu anak kami sudah bukakan ini. Saya percaya kita semua diberkati. Amin, haleluya. Jadi maju terus, tetap semangat.
Masuk Pak Eko. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mau umumkan, yaitu pengumuman kita, yaitu hari Kamis ini ada kersel di tempat ini. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu ya, jangan salah jangan salah menilai atau mengartikan. Kemarin ada yang salah mengartikan bahwa kersel itu hanya yang ada di Belimbing saja. Ini kersel kita, kersel umum, cuman dibuat di gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bacakan untuk kersel yang melayani di minggu ini adalah kersel puji syukur. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Untuk yang pertama kami yang menentukan, nanti berikutnya ketua kerselnya yang menentukan siapa yang menjadi yang bertugas ya. Untuk kersel puji syukur yaitu diadakan di gereja tetap secara live, makanya pakai pakaian yang rapi, kalau bisa pakai sepatu. Amin. Haleluya. Iya, warta jangan tinggal bawa karena bahannya dari situ, jangan lari dari situ. Ya, karena kita akan dituntun oleh warta ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk doa pembukaan itu Bapak Arifin. Iya, oke. Terus untuk doa persembahan Bapak Wawi, tadi pagi sudah ada? Hah? Iya. Oh, WL-nya Ibu Jelisna, ya, Ibu Jelisna. Ya. Aku kerja Pak, izin. Oke. Firman Tuhannya Bapak Endang sebagai ketua kerselnya, ya. Haleluya. Oke, dipersiapkan semua dengan baik. Setengah jam sebelumnya sudah hadir di tempat ini untuk latihan. Amin. Iya, dan untuk berikutnya ketua kerselnya lihat siapa kira-kira yang bisa WL, siapa yang bisa doa, siapa yang bisa firman Tuhan. Ya, kami sebagai gembala hanya mendukung saja sebab di sini kita belajar melayani. Ya, kami hanya melihat, oh iya, kayaknya firman Tuhan bisa nih, mantap. Oke, tinggal kita catat ya. Haleluya. Iya, ibadah kita minggu depan tetap 2 kali, ibadah pertama dan kedua jam 8 dan jam 10. Untuk yang persepuluhan ada di situ Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada namanya tidak tercatat boleh sampaikan kepada kami. Terus ada pengumuman di situ bagi saudara-saudari yang belum dibaptis secara selam. Silakan hubungi Bapak Hanugroho sebagai penata layan. Mana Pak Nugroho? Berdiri coba Pak. Iya. Jangan lihat sekarang, dulu Ariwowo mirip ini. Ya. Iya, jadi kalau masih ada yang belum dibaptis di sini, karena baptisan itu adalah tanda orang percaya. Jadi kalau belum dibaptis kayaknya belum apa? Belum ada tandanya gitu ya. Artinya kita sedang mengajarkan yang dikatakan oleh firman bukan oleh gereja. Siapa di sini yang belum dibaptis sebelah kiri saya? Bapak-bapak, anak muda? Oke, ada? Kalau ada yang belum dibaptis nanti hubungin Bapak Nugroho. Nanti ambil formulirnya isi, sebab di Paskah ini kita akan buat baptisan air. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Ya, umur berapa Pak yang sudah bisa dibaptis 12 tahun ke atas? Amin. 12 tahun ke atas, itu yang menjadi aturannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan anak-anak kita yang apalagi sudah dewasa itu dibaptis ya. Biar semuanya boleh mengalami hal-hal yang dahsyat dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya mainan baru. Seperti ini. Tadi anaknya Pak Harno udah mau diambil, mau ditembakin semua. Ini ada tembak-tembakan tuh, gini. Ya, ini untuk apa? Membunuh kuman, membunuh virus, bukan membunuh orang. Ini dipersembahkan oleh anak-anak daripada Ibu Esther Kurnia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan ya. Terima kasih tadi Puput ada nonton, ada ikut. Terima kasih ya buat keluarga Pak Nugroho yang sudah memberkati kita. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu, selesai ibadah pertama tadi saya sudah tembakin semua ruangan. Nanti selesai ibadah juga langsung ditembak juga ya. Biar steril ruangannya. Amin. Haleluya. Iya, saya udah atur jangan terlalu gede, nanti cepat habis cairannya. Nanti diganti jadi air biasa, nggak ada fungsi jadinya kan. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan perlengkapi satu persatu apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan Tuhan. Amin.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini sebelum kita bubar, sebelum kita tutup ibadah kita, perlu saya sampaikan kita hari ini ada pentabisan atau pelantikan ya. Jadi yang kita lantik ini yang sebenarnya sudah ada, tetapi kita tabiskan, kita lantik dan mereka bisa bertugas berikutnya. Dan ada juga beberapa yang saya lihat di sini perlu kita tambahin orang-orangnya, tetapi saya melihat waktu dulu. Jadi yang ada dulu ditabiskan hari ini, sambil saya berdoa kira-kira siapa yang Tuhan tunjukkan yang tepat untuk untuk pelayan-pelayan yang berikutnya. Amin. Haleluya. Tetap berdoa. Kalau Bapak Ibu punya kerinduan pasti Tuhan berberkati ya. Saya bacakan dulu yang pertama itu adalah ketua dan bendahara Kersel ya, itu maju nanti ke depan sini kita akan doakan. Ketua dan bendahara Kersel. Kemarin tadi Bu Stephen bilang, loh saya Pak kan yang lama juga didoain lagi ya. Siapa tahu kadarnya sudah mulai ya disepuh lagi, ya diurapi lagi. Biar apa? Biar dahsyat urapannya. Katakan haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk penata layan ya, kita buat penata layan itu masih Pak Nugroho saja. Saya juga masih butuh sebenarnya untuk menemaninya, tetapi saya lagi berdoa terus biar tidak salah pilih. Amin. Haleluya. Haleluya, bukan manusia saya yang yang bekerja, tetapi biarlah Roh Kudus yang berkarya ke depan. Amin. Haleluya. Iya, terus Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi yaitu Ibu Jelisna sebagai wakil daripada Ketua WBI, ya, Ibu Jelisna. Terus Bapak Ibu Saudara sekalian, apa lagi ya? Youth, ya, youth, oke, youth. Youth ini yang mau didoakan, yang mau ditabiskan, yaitu ada beberapa orang, yaitu si acara Saudari Monalika Nenggolan, ya, terus untuk seksi musik, maksudnya seksi musik di anak muda ini ya, oh di anak muda Saudara Yoel, ya, terus untuk tim besuk Saudari Yerika, ini Yerika ini pintar kalau besok ini, terus ada Elizabeth juga sama ini ya, dan Saudara Agus, luar biasa ya, oke, terus media sosial, woi dahsyat ini anak muda sekarang ini. Ada nama kembar, Marcel Silalahi dan Marcel Pardosi. Dahsyat ya, tidak kebetulan Tuhan sudah persiapkan, amin. Terus ada juga seksi dekorasi, Saudari Michelle dan Saudari Leoni. Woi mantap, jadi Pak Gem gak susah-susah lagi untuk dekorasi, tinggal serahkan ke mereka, mau dibuat apa terserah mereka, haleluya. Iya, saya rasa itu saja yang ada di sini. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah dipanggil namanya, waktu kita bernyanyi boleh maju ke depan ambil posisi masing-masing. Kita mau doakan, kalau bisa Ketua Kersel dan bendaharanya, sampai yang ketiga ya. Oke, nanti baru anak-anak muda di yang berikutnya. Oleh karena itu saya sedikit bacakan dulu, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan khusus buat pelayan-pelayan Tuhan, diaken-diaken, bahkan semua pejabat-pejabat gereja. Di sini ada firman Tuhan, saya kutip sedikit saja, yaitu dalam 1 Timotius 3 ayat 12 dan 13. Dikatakan demikian, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Itu yang pertama. Tapi saya belum bisa sempurna sebagai bapak, sebagai ibu. Belajar. Asal mau belajar pasti bisa. Amin. Minta tuntunan Roh Kudus pasti bisa. Karena dengan demikian kita akan bisa memimpin banyak orang. Terus dikatakan karena mereka yang melayani dengan baik. Mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik. Sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Artinya waktu Bapak Ibu mengerjakan tugas ini dengan baik, Tuhan angkat kita. Amin. Jadi tidak ada yang sia-sia di dalam melayani Tuhan. Haleluya. Jadi kita layanilah Tuhan karena untuk itulah kita dipanggil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, mari maju ke depan. Boleh ini digeser dikit.
Cece juga kuat-kuat ini. Oke, angkat ke belakang sayang. Yuk. Dari mana tuh? Oke. Ya. Ini aku. Dari kunci apa itu? Naikin satu deh. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi kudislah. Ketua Kersel dan bendaharanya boleh maju ke depan. Ini aku Tuhan, semua ketua Kersel, utuslah aku. Ada Pak Salih, ada Pak Tito, ada juga Pak Endang. Selamatkan penata layan Pak Nugroho. Ini aku Ibu Hernan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku. Mari kita bangkit berdiri. Amin. Utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku Tuhan, aku sampai generasi ku diselamatkan. Mari angkat tanganmu, katakan ini aku Tuhan, utuslah aku. Mari kita berlutut, generasi ku diselamatkan. Oh, mari kita berlutut kepada Tuhan. Mari serahkan hidupmu. Tugas ini bukan tugas yang gampang. Saya menyadari ini berat, ini sulit karena berhadapan dengan banyak orang. Mungkin kita berkata, aku ini tidak sanggup untuk mengurus diriku, keluargaku, aku tidak mampu. Tetapi saya mau katakan, hari ini Roh Kudus akan mengurapi engkau. Roh Kudus akan memampukan engkau. Karena kalau kau dipilih oleh Tuhan, bukan sembarangan. Oleh karena itu pilihan Tuhan, rawat dengan baik, rawat dengan baik, kerjakan dengan setia, maka engkau dan istrimu akan diberkati. Bahkan keturunanmu, Tuhan janji menjadi keturunan yang perkasa, dan orang melihat benarlah mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Mari buka hatimu, katakan, oh ini aku. Bapa dalam surga, pengurapanmu turun atas kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi berkat, saluran daripada Tuhan kepada hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang dilantik hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalirlah kuasa-Mu. Urapi dengan urapan yang baru, minyak yang baru, dalam nama Yesus. Kalau Tuhan yang pilih engkau, maka ada rencana Tuhan yang besar atasmu. Lakukan dengan setia, bekerja di ladang Tuhan, tidak pernah rugi. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan yang baru turun, pengertian yang baru turun. Otoritas ada di tanganmu, dan biarlah engkau lakukan dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Allah turun ke atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, urapi dalam nama Tuhan Yesus. Urapi dengan urapan yang baru. Engkau pilih, kau tetapkan, karena Tuhan tahu dia punya hati yang rindu melayani Tuhan. Urapi dia lebih lagi, mampukan dia untuk menggembalakan Kersel yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah untuk kau melayani Tuhan. Engkau berkata, aku tidak mampu, aku tidak sanggup, maka Tuhan akan sanggupkan engkau. Dalam nama Yesus, diberkatilah kesehatanmu, diberkati keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Bahkan urapi dalam nama Yesus, urapi Pak Salih, pakai dia sebagai ketua Kersel yang Tuhan pilih, tetapkan, dan Tuhan urapi hari ini dalam nama Yesus. Roh Kudus terus menyertai dia, sehingga urapan yang baru, karisma wibawa turun ke atasnya.
Dalam nama Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan, bahkan keluarganya, bahkan usahanya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi juga dengan urapan yang baru, yaitu Panuh Roho. Dalam nama Yesus, urapan yang baru turun ke atasmu. Dimampukan engkau untuk melakukan yang terbaik. Bukan kita yang terbaik, tetapi kita yang baik yang di mata Tuhan. Oleh karena itu urapi dia Roh Kudus. Mampukan dia sekalipun dia tidak muda lagi, tetapi di usianya yang sekarang, persiapkan dia untuk sesuatu yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mampukan dia untuk melihat ke depan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi, berikan kesehatan, umur yang panjang, bahkan keluarganya, keturunannya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi juga Ibu Stephen, urapi bendahara-bendahara ini, pakai mereka dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, bisa dipercaya oleh Tuhan, memegang keuangan, dan bisa bekerja sama dengan ketua. Dalam nama Tuhan Yesus, waktu dia melayani engkau, pengurapanmu semakin bertambah-tambah. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarganya diberkati. Urapi juga Ibu Herna dalam nama Yesus. Kau percayakan dia untuk memegang keuangan, itu kepercayaan yang luar biasa. Oleh karena itu urapi dia dengan urapan dia yang baru dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dia bisa melakukan tugasnya dengan baik, menjadi berkat, bahkan juga keluarganya semua diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Urapi juga Ibu Nora dalam nama Yesus dengan urapan yang baru. Pakai dia lebih lagi memegang keuangan Kersel dalam nama Tuhan Yesus, melakukan tugas dengan setia, bahkan engkau memberkati apa yang menjadi pergumulannya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalirlah kuasa yang besar atasnya. Terima kasih, terima kasih. Urapi juga Ibu Jelisna sebagai wakil ketua WBI dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan Allah yang luar biasa turun ke atasnya. Otoritas karisma, turun ke atasnya. Bekerja sama dengan ketua, bahkan pengurus yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kupercayakan dia ke dalam tanganmu, sebab engkau yang menyertai dia. Kesehatannya, suaminya, anak-anaknya, pekerjaannya diberkati lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Mari ketua Kersel, penata layan, bendahara boleh kembali ke tempat duduk semula. Haleluya, amin. Diselamatkan, anak-anak muda boleh maju lebih lagi. Ni aku Tuhan, utuslah. Mari kita doakan mereka. Ini anak-anak kita, mereka harus maju, mereka harus semangat, mereka harus menjadi orang-orang yang luar biasa. Haleluya. Tuh, mari angkat tanganmu, angkat tanganmu. Haleluya, amin. Sampai generasiku diselamatkan. Perhatikan, engkau anak-anak muda, mungkin engkau dalam hal ini berpikir ini tugas biasa, karena masa mudamu, masa muda yang sedang mencari jati dirimu. Tetapi ingat, apa yang dipercayakan Tuhan bagimu hari ini menentukan masa depanmu. Sebab Tuhan berkata, setiap perkara kecil Tuhan percayakan perkara yang besar. Amin. Sebab kalianlah nanti akan yang mengurus jemaat lokal di tempat ini. Bukan hanya anak-anak muda, tapi suatu saat kalian akan menjadi dewasa dan menjadi pemimpin demi pemimpin. Oleh karena itu, terimalah pengurapan ini sebagai kepercayaan Tuhan ke atasmu. Lakukan dengan setia, bekerja sama dengan pengurus yang lainnya. Tidak sendiri-sendiri, tapi bekerja sama, saling mendukung. Oleh karena itu, angkat sungguh-sungguh lagu ini. Ini aku Tuhan, Bapa dalam sorga. Urapi mereka dengan urapan yang baru. Waktu engkau mengurapi mereka, maka kami percaya kesehatan mereka, kemampuan mereka, bahkan hikmat Tuhan semakin bertambah-tambah. Dan masa depan mereka, kalau mereka masih sekolah, Tuhan berkati studi mereka. Kalau mereka bekerja, diberkati pekerjaan mereka.
Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah pengurapan ini yang membuat engkau semakin percaya bahwa bukan engkau yang sendiri yang berkarya, tetapi Tuhanlah. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, urapi mereka Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna, berikan kekuatan bagi mereka di dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Karena ini bukan tugas yang gampang, tetapi tugas yang membutuhkan pengorbanan, menjaga hati. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, engkau dipilih, ditetapkan menjadi pemimpin. Bukan pemimpin yang biasa, tetapi pemimpin yang luar biasa, yang berkarakter Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, urapi ya Tuhan, urapi dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi berkat di pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat di rumah tangga masing-masing. Perkasa di luar harus perkasa juga dalam rumah tangga. Harus menjadi contoh saksi dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ku diselamatkan sampai generasi ku diselamat. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu baru selesai mentabiskan ataupun melantik pengurus-pengurus yang Tuhan percayakan untuk mengurus rumah-Mu di tempat ini. Jiwa-jiwa yang Tuhan utus di tempat ini, pakai mereka dengan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan pada saat ini kami berdoa buat istri daripada Bapak Lindon yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjamahnya, mengurapinya oleh daris, oleh bilu-bilur-Mu, biarlah dia sembuh. Bahkan hamba berdoa buat Bapak Manulang, Kau sembuhkan, pulihkan keadaannya oleh daris, oleh bilu-bilur-Mu. Itu yang menyembuhkan dia, membuat dia sehat, sehingga dia bisa terus memuji-muji Engkau. Bahkan hamba berdoa juga buat Bapak Sianipar yang saat ini sedang kurang sehat. Hamba-Mu berdoa Tuhan, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang mengetahui di bagian mana yang sedang sakit hari ini. Kami percaya jamahan-Mu, jamahan yang luar biasa, yang menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara kami saat ini yang kurang fit badannya, yang kurang sehat. Hamba-Mu berdoa, baik yang ada di rumah masing-masing, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu, kami pulang dari tempat ini dengan sukacita, dengan kesehatan yang sempurna. Tidak ada yang membawa virus, tetapi pulang dengan sukacita dan semua dalam keadaan sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Pulangkan kami dengan sukacita. Bahkan hamba berdoa saat ini, berkati keluarga daripada Bu Esther, anak-anak yang sudah memberkati kami untuk mensterilkan ruangan ini Tuhan. Hamba-Mu percaya rupiah yang mereka keluarkan, Tuhan yang menggantikan berlipat kali ganda. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua tanganmu. Percayalah bahwa minggu-minggu yang akan kita jalani ke depan adalah minggu berkat, minggu mujizat, minggu doa-doa kita diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Kita pulang dari tempat ini bersama-sama membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada saat ini sampai selama-lamanya. Bapa
kita katakan amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.